Halo, selamat datang di channel kami. Dolan yuk! Setelah menuntaskan perjalanan kami kemarin dan ada cukup waktu untuk istirahat semalam, agenda kami di hari kedua di kota ini ada 4 kegiatan. Yang pertama kami akan mengunjungi Cristo Rey dan bertemu dengan teman dari BNCTN, menuju ke Vihara Aipelo dan melihat patung Paus Yohanes Paulus II, dan akan berakhir menikmati Saturday Night Market di kota Dili. Ini suasana pagi di depan tempat kami tinggal. Masih cukup sepi, padahal sudah jam 7 pagi ya. Dan kami pagi-pagi berangkat dari rumah menuju Cristo Rey, jaraknya kurang lebih 8 km dari pusat kota. Kalau menggunakan kendaraan sekitar 20 menit perjalanan. Oh iya teman-teman, hari ini kami tidak menggunakan sepeda motor karena Om Wira yang akan mengantar kami berkeliling menggunakan kendaraan roda 4. Sepanjang jalan menuju Cristo Rey kami disuguhi pemandangan pagi yang indah sekali. Ada sisa cahaya matahari terbit di pagi hari, masih nampak menghiasi langit kota Dili. Dan yang cukup menarik, rupanya di pantai sudah ada masyarakat yang bermain di sana. Sepertinya memang pantai di sini semuanya terbuka untuk umum dan dapat diakses setiap saat. Kami akhirnya tiba di pelataran kawasan di mana patung Cristo Rey berada. Nah, setelah kami memarkirkan mobil, kami langsung menapak tangga naik. Melihat tempatnya yang tinggi, kami sudah membayangkan akan ada banyak anak tangga yang harus kami lalui. Oh ya, sedikit tentang patung Cristo Rey ya. Patung Cristo Rey ini ada di kota Dili, Timor Leste. Ini sebuah patung yang ikonik ya, yang menggambarkan tentang Yesus Kristus berdiri dengan tangan terbuka dan menghadap ke kota Dili dan Laut Banda. Nah, patung ini memiliki tinggi 27 meter, berdiri di atas sebuah bola dunia yang menjadikannya sebagai salah satu patung Kristus tertinggi di dunia. Ya, kalau kita pernah melihat patung Yesus Kristus yang di Brasil, nah ini mungkin seperti itu, gitu. Tapi versi lebih kecil. Patung ini dibangun pada tahun 1996 sebagai hadiah dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Timor Timur waktu itu. Waktu itu masih menjadi bagian dari Indonesia sebagai bentuk memperingati 20 tahun integrasi Timor Timur ke Indonesia. Terletak di atas Bukit Fatukama, sekitar 8 km dari pusat kota Dili. Untuk naik ke sini, pengunjung itu harus menaiki sekitar 570 anak tangga. Dan di sepanjang jalur naik ke atas terdapat 14 tempat pemberhentian jalan salib. Jadi tempat ini juga sebagai lokasi ziarah bagi umat Katolik Timor Leste, terutama menjelang saat pekan suci. Masih ada banyak anak tangga yang harus kami lalui untuk mencapai puncak dari patung Cristo Rey. Meskipun pada awalnya patung ini dibangun dengan maksud politis, namun kini Cristo Rey menjadi simbol religius dan kebanggaan nasional rakyat Timor Leste.
Rupanya banyak orang yang berolahraga ya. Kita bisa bayangkan kalau lari dari bawah menuju ke atas melewati 570 anak tangga. Nah, itu kalau dilakukan setiap hari aja, wah itu membuat kita semakin sehat. Nah, dari puncak bukit tempat patung ini berdiri, kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah. Kita bisa melihat Teluk Dili, Pantai Kristore, dan Pulau Atauro di kejauhan. Ini pelataran di bawah kaki patung Kristore. Ini nampaknya pelataran yang luas ini bisa dijadikan tempat untuk melakukan misa. Kalau misalnya itu dilakukan di luar, karena di depan sana itu ada altar yang bisa digunakan untuk ibadah. Kristore sendiri adalah salah satu tujuan wisata yang paling populer di Timor Leste dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dan internasional. Kita tes, dengkul 2 ini masih kuat gak? Untuk naik ke atas ini rupanya memang tidak bisa dibohongin ya usia. Kalau udah di usia kepala 5 itu berat sekali rasanya untuk menanjak ke tempat yang sangat tinggi. Beberapa anak tangga lagi kami akan tiba di pelataran patung. Dan ternyata ya sepertinya lokasi ini sedang direnovasi karena ada tumpukan pasir, semen, dan paving di sekitar sini. Ada beberapa bagian dari pelataran yang sudah rusak dan sedang diperbaiki. Ya, semoga pada saat kami kembali lagi ke sini, kondisinya menjadi lebih baik dan lebih cantik. Pemandangan dari puncak ini kelihatan luar biasa. Kita bisa melihat laut dan akhirnya kami turun kembali. Ternyata menuruni tangga tidak semudah yang kami bayangkan karena kami harus menahan berat badan kami dan itu ada berapa ratus anak tangga. Setelah puas menikmati pemandangan dari puncak Bukit Kristore, kami melanjutkan keliling kota Dili sambil menunggu waktu janji temu dengan beberapa teman dari BNCTL. Sekarang kita berjalan menuju KBRI, namun sebelumnya kita akan singgah dulu di Resistance Archive and Museum Timorese atau Museum Nasional. Nah, Museum Nasional ini didedikasikan untuk mengenang dan mendokumentasikan perjuangan rakyat Timor Leste saat berjuang untuk melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia dari tahun 1975 sampai 1999. Sayangnya pada saat kami tiba di sana, museum ini sedang tutup karena hari libur. Jadi
Jadi kami hanya bisa ngobrol dengan petugas yang ada di sana. Museum ini memiliki berbagai koleksi penting seperti arsip dokumen perlawanan, foto-foto historis dari masa perjuangan, video dokumenter, dan artefak militer. Dan sebelumnya museum ini adalah bekas kantor polisi Portugis dan penjara kolonial yang pada saat pendudukan digunakan juga sebagai pusat interogasi. Dalam perjalanan menuju ke KBRI, kami melewati Gereja Katedral Dili atau yang disebut Gereja Katedral da Immaculada Conceição. Gereja Katedral ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Timor Leste karena pernah dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus II pada bulan Oktober tahun 1989 dan dikunjungi Paus Fransiskus pada saat kunjungan ke Indonesia dan ke Timor Leste pada bulan September tahun 2024. Om Wira mengajak jalan-jalan sebentar sebelum singgah di KBRI. Ya, kita nikmati jalan-jalan di kota Dili yang mumpung lagi sepi. Tidak hanya jalan besar tapi juga jalan-jalan kecil yang bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Ya, jalanannya belok sana belok sini, akhirnya ketemu dengan laut lagi gitu. Ya memang tidak terlalu besar ya kotanya, tapi yang penting bersih. Jadi memang betul-betul rasanya nyaman dan tidak banyak kendaraan. Beda banget dengan kota besar seperti di Surabaya maupun di Jakarta. Akhirnya kami tiba di KBRI dan dengan waktu yang tidak terlalu lama kami berkesempatan untuk berfoto-foto sebentar di bagian depan gedung maupun di dalam area halaman KBRI. Yo, lumayan lah, serasa sudah balik ke Indonesia. Ya, kami hanya berfoto-foto dan berkunjung aja, kami tidak menemui siapa yang ada di kedutaan. Puas kami menikmati hijaunya rumput di halaman KBRI, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Palacio Beach yang jernih banget airnya. Kami melihat ada beberapa perahu berlabuh di tepi pantai dan nampak di kejauhan ada
pelabuhan. Di Palacio Beach kami juga berkesempatan untuk mengambil foto di titik 0 km kota Dili. Nah, ini merupakan momen langka buat kami karena belum tentu kami akan ke sini untuk kedua kalinya. Di depan Palacio Beach terdapat gedung yang sangat luas areanya. Di situ terdapat gedung parlemen dan juga terdapat kantor Perdana Menteri Timor Leste beserta kabinetnya. Jadi disinilah pusat pemerintahan negara Timor Leste. Akhirnya kami bertemu dengan Mbak Ima Betty dan Pak Kris di Delicious Timor, resto unik yang menjual makanan khas Timor Leste. Kami pernah bertemu sebelumnya dengan Mbak Ima Betty dan Pak Kris dari Dili saat mereka ke Jakarta. Dan saya memenuhi janji untuk bisa mengunjungi mereka di kota Dili. Dan itu setelah hampir 1 tahun. Sayangnya pertemuan kami tidak bisa berlangsung lama karena kami harus menuju ke destinasi berikutnya yang jaraknya cukup jauh, 25 km dari resto, yaitu ke Aipelo Prison atau penjara Aipelo. Akhirnya kami tiba di Aipelo Prison. Penjara Aipelo ini terletak di desa Lauhata, kecamatan Pasar Titik, kecamatan Likisa, sekitar 25-30 km sebelah barat Dili, ibu kota Timor Leste. Penjara ini dibangun oleh pemerintah kolonial Portugis pada akhir abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1889. Pada awalnya penjara ini difungsikan sebagai fasilitas untuk menahan orang-orang Timor yang dianggap menentang pemerintahan kolonial Portugis, termasuk di situ tokoh-tokoh adat dan pejuang lokal. Nah, dan penjara Aipelo ini terkenal sebagai penjara yang keras dan tidak manusiawi. Di dalam bangunannya yang kokoh dan terbuat dari batu, banyak tahanan yang mengalami penyiksaan, kerja paksa, dan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tempat ini menggambarkan kekejaman sistem kolonial Portugis terhadap rakyat Timor waktu itu. Dan pada tahun 1939, penjara ini pernah dihancurkan oleh banjir besar dan tidak dibangun kembali, dan sejak saat itu tempat ini terbengkalai dan hanya menjadi reruntuhan bersejarah. Pemerintah Timor Leste pada tahun 2012 beserta beberapa organisasi kebudayaan berupaya untuk melestarikannya dengan mulai proyek restorasi untuk mengubah reruntuhan ini menjadi museum guna memperingati sejarah kolonial dan penderitaan para tahanan. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke penjara ini sebaiknya dilakukan di sore hari karena dengan adanya cahaya matahari sore, siluet yang dihasilkan akan menimbulkan kesan magis dan makin menarik. Sayangnya, di sini kami juga tidak bisa menunggu sampai sore karena kami harus lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu mengunjungi patung Paus Yohanes Paulus II. Untuk menuju ke lokasi patung Yohanes Paulus II di Tasitolu, kami kembali ke arah Dili dan melewati Pelabuhan Tibar.
Paus Yohanes Paulus II di Dili, Timor Leste dibangun untuk mengenang kunjungan bersejarah Paus Yohanes Paulus II pada 12 Oktober 1989, di mana saat itu Timor Leste masih berada di bawah pemerintahan Indonesia. Dan kunjungan Paus membawa harapan serta penghiburan bagi rakyat yang sedang mengalami penderitaan dan konflik. Pada kunjungan tersebut diadakan misa besar-besaran di Tasitolu dan menjadi momen penting dalam sejarah spiritual dan nasional negara tersebut, di mana dalam misa itu Paus menyerukan perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana pesan tersebut sangat menyentuh hati umat Katolik di Timor Leste. Nah, sebagai bentuk penghormatan dan kenangan atas kunjungan tersebut, pemerintah Timor Leste membangun patung Paus Yohanes Paulus II di Bukit Tasitolu. Pembangunan dimulai tahun 2007 dan patung tersebut diresmikan pada 15 Juni tahun 2008 oleh Presiden Jose Ramos Horta. Patung ini menggambarkan Paus berdiri dengan tangan terangkat seolah-olah sedang memberikan berkat. Cahaya semakin turun, semakin sore pemandangan semakin cantik. Dan sekali lagi, kami tidak bisa berlama-lama di sini karena kami harus segera kembali untuk berkemas buat keberangkatan kembali ke Atambua besok pagi. Akhirnya petualangan kami di Dili harus berakhir malam ini, dan masih banyak tempat sebenarnya yang belum bisa kami kunjungi. Dan tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang menarik seperti Baukau. Ada juga Pulau Atauro yang cantik buat diving. Kemudian ada pemandian air panas Maropo. Ada juga Gunung Ramelau dengan patung Bunda Marianya. Ada Pulau Jako dan masih banyak lagi. Tidak cukup 2 hari di Timor Leste untuk mengeksplornya. Perlu minimal 1 minggu. Ya, kalau Tuhan mengizinkan, mungkin kami akan kembali lagi ke Dili pada kesempatan yang lain. Kami mengakhiri malam terakhir di Dili dengan mengunjungi Saturday Night Market di depan gedung Timor Plaza. Nampaknya di setiap Sabtu malam banyak anggota masyarakat yang turun ke sini untuk menikmati keramaian karena di sana ada permainan bagi anak-anak, dan selain itu pengunjung juga bisa menikmati kuliner yang ada. Ya, sambil bersantai bersama keluarga atau teman, pengunjung juga dapat menikmati live music yang sangat menghibur. Kami berdoa semoga diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung kembali ke Timor Leste. Ya, mungkin tidak pakai motor tapi pakai bus dari Kupang. Nanti sampai Timor Leste, motor bisa pinjam sama Om Wira. Mari bersama-sama kita menikmati live music. Sensi natural.